Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Budiati, NIM saya 1522111140. Di sini saya dan rekan saya nantinya akan memberikan pencast tentang pencegahan LGBT. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pencast. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bidan Atika. Saya bertugas pada hari ini di klinik. Nah, tadi kan Mbaknya mau pencast ya? Ya, Itu pencastnya tentang apa ya? tentang LGBT. Oh, LGBT, oke. Baiklah kalau gitu saya tutup sampiran dulu untuk menjaga privasi kita ya. Menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Nah baiklah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya tanya-tanya dulu ya. Mbaknya namanya siapa? Namanya Audi. Namanya Audi. Ya, Usianya berapa? belum 1 tahun. Oh masih kuliah atau udah kerja? Bekerja Kak. Udah kerja. Kerja ya. Kenapa nih dengan LGBT maunya? Di lingkungan saya terlalu banyak LGBT. Oh gitu. Baiklah sebelumnya. Nah baiklah, saya mau tanya dulu sebelumnya Mbak sendiri tuh tahu nggak sih LGBT itu apa? Tidak ada. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Baiklah kalau memang nggak tahu, saya jelaskan lebih lanjut ya. Ya, LGBT itu singkatan dari L itu lesbian, G itu gay, terus B itu biseksual dan T-nya itu transgender. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut ya tentang apa itu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Nah, lesbian itu orientasi seksual di mana perempuan mempunyai kecenderungan seksual menyukai sesama perempuan. Jadi kalau lesbian itu perempuan suka sama perempuan gitu ya. Nah, kalau gay itu kebalikannya, di mana orientasi seksual antara laki-laki yang mempunyai kecenderungan seksual dengan laki-laki lainnya. Jadi kalau lesbian itu perempuan suka sama perempuan, kalau gay itu laki-laki suka sama laki-laki. Nah, yang kemudian itu biseksual. Biseksual ini menggambarkan seseorang yang mengalami ketertarikan emosional, romantis, dan atau seksual dengan lebih dari satu jenis kelamin. Jadi kalau biseksual ini dia sama laki-laki bisa, dia sama perempuan juga bisa. Ya, dia memiliki ketertarikan terhadap dua jenis ini. Nah, kalau transgender itu individu atau seseorang yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya sehingga mengubah kelaminnya. Kan ada tuh biasanya perempuan merasa diri dia tomboy, diri enggak cocok nih jadi perempuan, pengen jadi laki-laki, jadi dia masang kelamin laki-laki. Begitu juga kebalikannya. Nah, ada juga nih yang menjadi penyebab kenapa terjadinya LGBT di sekitaran, seperti adanya faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Nah, itu yang mempengaruhi seseorang itu bisa jadi tomboy atau yang laki-lakinya agak benci gitu ya. Nah, ada juga pengaruh lingkungan yang tidak baik atau yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Ada juga seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks atau lesbian karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual atau lesbian saat remaja. Jadi dia pernah coba-coba, ujungnya keterusan. Terus ada juga ketidaknyamanan peran gender. Misalnya dia gak merasa nih diri dia nyaman jadi perempuan, aku jadi laki-laki, atau iya aku merasa gak pantas nih jadi laki-laki, ini jadi perempuan. Ada juga trauma keluarga, karena ada keluarga itu yang membedakan kalau perempuan ini harus gini, kalau laki-laki ini harus gini. Ujung-ujungnya dia tertekan gitu kan. Nah, ada juga karena pengetahuan agama yang kurang, karena di agama udah jelas ya semuanya tentang LGBT itu. Islam kan ya. Terus ada juga nih dampak dari LGBT itu sendiri, di mana haus akan pengakuan, hubungan yang tidak diakui oleh pemerintah dan agama, cenderung gonta-ganti pasangan, berisiko menyebabkan penyakit seksual, dijauhi oleh keluarga dan disanksi sosial. Terus beberapa lahan pekerjaan juga kurang menerima nih orang kayak gini ya kan. Terus rentan stres juga. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu
kita bisa melakukan pendekatan diri lebih dalam lagi kepada agama, terus menghindari perilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin, terus memilih teman pergaulan pastinya ya, dan menghindari pergaulan bebas, mewujudkan keluarga harmonis yang penuh ketenangan dan diliputi kasih sayang. Nah, bagi misalnya Mbak ya kan bilang di lingkungan sekitarnya ya, yang kenal LGBT kan ya, jadi kita bisa dapat jelaskan solusi kepada mereka tentang gimana sih cara meninggalkan LGBT itu. Nah, yang pertama itu solusinya adanya kepastian hukum bagi para pelaku homoseksual yang tertangkap tangan melakukan hubungan sesama jenis, dengan solusi untuk memberikan kesempatan untuk melakukan terapi orientasi seksual. Jadi buat teman-teman Mbak yang misalnya yang udah terkena LGBT itu, boleh tuh disarankan untuk melakukan terapi orientasi seksual. Terus kalau misalnya karena udah keseringan main gitu kan, terus terdapat masalah kesehatan, tolong disuruh buat konsultasi ke tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah dapat dipahami? Ya, saya paham. Alhamdulillah kalian paham. Nah, sebelum sesi ini saya selesaikan, saya ingin melakukan evaluasi dulu ya, untuk memastikan kalau Mbak ini benar-benar paham. Tadi kan saya udah jelaskan LGBT itu apa, bisa tolong dijelaskan kembali? LGBT itu adalah lesbi, gay, biseksual, transgender. Jadi singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender ya. Nah, apa saja sih pencegahan yang bisa dilakukan? Mendekatkan diri pada agama, memilih teman pergaulan, menghindari pergaulan bebas, mewujudkan kekeluargaan harmonis. Baiklah kalau gitu, karena Mbak udah bisa jawab pertanyaan saya rasa Mbak sudah paham ya. Baiklah, ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali. Baiklah, itulah tadi podcast tentang pencegahan LGBT. Terima kasih. Sekian dari saya.